few moments later. Dulu, lihat dulu. Kiss. Ini kiss. Bye. Say bye-bye to Daddy. Say bye-bye. Jangan dulu hero siapa Bye bye to Daddy. Bye bye. Kiss you Daddy. Kiss. Again. Just again. Yeah, bye bye. Crying just Bye bye. Hello, bye bye. Bye bye. Bye bye to Daddy. Teman-teman, mungkin kalian yang baru mengunjungi channelku masih penasaran suamiku kerja di mana. Nah, sekarang suamiku udah berangkat lagi kerja ke kapal pesiar setelah 1 tahun lebih tinggal di rumah. Aku masih ingat banget dulu suamiku pulang tanggal 20 Juni 2020 itu karena situasi Covid. Jadi kapal pesiarnya itu di-ban, di stop dulu beroperasi sampai sekarang. Suami aku baru dapat job letter, baru dapat panggilan untuk berangkat lagi kapal pesiar, dan ini pun kapalnya masih belum beroperasi secara normal. Masih ada beberapa kru member yang masih di rumah yang belum dapat panggilan. Nah, untuk kontrak kali ini suamiku cuma dapat kontrak 3 bulan karena harus merotasi beberapa kru member biar semua kebagian dulu berangkat sampai kapalnya benar-benar normal beroperasi. Dan untuk kontrak suamiku biasanya 7 bulan setiap kontraknya, dan untuk pulang liburannya itu biasanya 2 bulan atau 3 bulan. Itu tergantung dari dokumen yang kita urus setiap pulangnya, karena kalau kita pulang vacation itu kita juga harus ngurus dokumen. Ada beberapa dokumen yang memang kita harus perpanjang, kemudian visa yang memang mungkin harus kita perpanjang atau kita bikin ulang, tergantung dari kemana kita joinnya di kontrak ke depan. Kalau misalkan kita join di Eropa,
misalkan di Prancis kita harus bisa bikin visa Prancis, kalau di Spanyol kita harus bisa bikin Schengen visa, kalau di Inggris kita harus bikin visa Inggris. Jadi setiap pulang itu kita memang agak sibuk mengurus dokumen, dan kalau dokumennya belum jadi sesuai dengan tanggal keberangkatan kita, ya kita di extend dulu di rumah. Nah, aku udah hampir 2 tahun lebih lah aku udah berhenti kerja di kapal pesiar semenjak aku hamil, dan aku mutusin memang Wir ini, anak kami ini adalah anak yang kami rencanakan setelah menikah. Dan begitu aku hamil, aku memang memutuskan untuk nggak berangkat lagi, memutuskan untuk fokus menjadi ibu rumah tangga dan fokus untuk mengurus anak. Jadi bukan sementara waktu ya, jadi memang kali ini memang suami aja yang bakal berangkat ke kapal pesiar, karena aku juga sebagai seorang ibu, naluri seorang ibu sangat nggak tega ninggalin anak kerja ke luar negeri, yang padahal mertua aku tuh nggak ada masalah kalau misalkan aku pengen berangkat lagi, pengen kerja bareng lagi sama suami. Cuman aku ya sebagai seorang ibu pastilah nggak tega ngeliat anak ditinggal. Masalah uang itu bukan segalanya. Kalau menurut aku ya, uang bukan segalanya, uang bisa dicari di mana aja, dan aku nggak mau miss atau ketinggalan melihat perkembangan anak aku. Jadi memang aku mutusin, aku sama suami memang sudah sepakat dari dulu, dari saat kami baru nikah, begitu aku hamil atau punya anak, aku nggak akan berangkat lagi. Dan ya, bagaimana nasibku di India setelah ditinggal suami kerja ke luar negeri. Ini bukan pertama kalinya aku ditinggal ya, karena dulu waktu aku hamil juga aku ditinggal, tapi waktu itu aku pulang dulu ke Indonesia, ngurus beberapa dokumen dan balik lagi ke India waktu usia kandunganku 6 bulan. Dari situ aku menetap sampai sekarang, dan waktu hamil itu memang aku sudah tinggal tanpa suami di sini, tinggal sama mertua sama iparku aja. Pada saat suami pulang itu tepat di hari lahirnya Wir. Suami pulang tanggal 16 Januari 2020 dulu, pulang sebelum COVID, kemudian berangkat lagi di bulan Maret kalau nggak salah, Maret 2020 dia berangkat lagi. Itu kedua kalinya aku ditinggal di kapal pesiar, dan Wir waktu itu usianya masih sekitar 2 bulan, kurang dari 2 bulan kalau nggak salah. Tapi suami kontraknya cepat banget dipulangin di bulan Juni 2020 itu karena COVID. Dan baru-baru ini dapat job letter lagi setelah suami lengkap dosis vaksin COVID-nya, karena begitu semua dokumen lengkap, kami itu harus upload semua dokumen yang kami punya ke perusahaan pusat yang ada di Amerika, perusahaan kapal pesiarnya, dan mereka akan ngecek kalau dokumen kita udah lengkap, kita akan diutamakan untuk berangkat. Nah, untuk mereka yang belum lengkap dosis vaksinnya juga mereka masih nunggu sampai sekarang. Dan suami begitu selesai vaksin yang kedua, begitu dapat sertifikat langsung di upload langsung dikirim emailnya ke perusahaan di pusat yang di Amerika, dan beberapa harinya udah langsung dapat job letter, langsung dapat jadwal keberangkatan. Dan bersyukur ya, ada bisa dibilang juga bersyukur bisa kumpul di rumah sama suami, sama keluarga. Dan untuk berangkat kali ini suami memang agak beban karena anaknya, karena Wir sekarang dia udah bisa manggil dadinya, udah bisa diajak main, udah ngerti lah dikit. Dulu waktu ditinggal waktu masih umur 1,5 bulan, 2 bulan gitu, Wir masih bayi, masih kayak belum terlalu tahu lah keadaan seperti ini. Dan tadi suami sempat nangis karena ngelihat anaknya dia kayak gimana gitu, jadi terbawa emosi. Yang biasa diajak main setiap hari, diciumin, terus denger Wir manggil dedi, sekarang ditinggal, kayaknya beban banget gitu. Kalau aku sih, aku nggak, udah biasa ya, karena LDR itu udah bukan sekarang aku ngerasainnya, karena dulu waktu di kapal juga suami pulang duluan atau enggak
akunya yang pulang kita pisah, aku di rumah suami di kapal, atau akunya di kapal suami di rumah. Jadi itu masih long distance relationship yang sampai sekarang buat aku tuh udah biasa. Tadi itu aku ketawa karena aku pikir suami aku tuh bercanda nangisnya gitu, karena aku nggak pernah ngeliat dia nangis sampai ngeluarin air mata kayak tadi tuh. Aku nggak pernah selama aku kenal sama dia. Dia tuh orangnya tegar, kuat, pokoknya dia nggak pernah nunjukin kalau dia tuh lagi sedih. Makanya tadi tuh aku kayak ketawa gitu karena dia tuh orangnya sebenarnya orangnya jahil, dan aku pikir dia mau ngejailin aku gitu. Tapi setelah aku ngeliat kok nangis beneran, dia bilang aku terbawa emosi karena anak kita, dia bilang itu karena Wir, aku bakal kangen sama dia, aku nggak tahu nanti gimana ngejalanin hariku tanpa dia, karena udah biasa ya selama 1 tahun 3 bulan itulah lama lah ngabisin waktu sama anaknya setiap hari gitu. Ya mau gimana lagi, ini demi masa depan kita, karena memang rata-rata masyarakat di Goa itu memang semuanya kerja di luar negeri. Paling banyak itu kerjanya di kapal pesiar sama di London, di Inggris. Banyak sekali masyarakat di Goa yang kerjanya di luar negeri. Ini tetangga kami di sini juga ada yang kerja yang di belakang rumah kerja di kapal pesiar, anaknya 2 sama di London. Yang di depan rumah juga suaminya di London, anaknya di Arab Saudi. Kemudian yang di depan juga suaminya keduanya para suami kerja di kapal pesiar. Kemudian ada yang kerja di kapal minyak. Jadi di sini rata-rata mereka kerjanya di luar negeri. Kemudian tetangga kami yang di atas, paling atas juga di lantai atas juga, mereka tinggalnya di London, pulangnya juga paling setahun 2 tahun sekali baru pulang. Jadi di sini ya seperti ini kehidupan di Goa, rata-rata mereka semua kerja di luar negeri, khususnya di kapal pesiar. Jadi aku banyak sekali punya teman di Goa, teman kerja, yang temanku juga teman suami. Ya aku merasa nggak terlalu yang sedih banget ya, karena ini bukan hal pertama yang aku rasain, yang aku alami. Apalagi sekarang udah ada Bir, udah ada anak, membuat aku betah tinggal di India, dan keluarga India aku juga sangat baik sekali. Aku merasa di sini nggak ada sungkan-sungkannya, nggak ada beban, nggak ada sedihnya, karena mereka baik banget. Ya seperti itulah. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah menonton video ini. Ini aku share, mungkin kalian nggak akan melihat suami aku di video-video kedepannya selama beberapa bulan. Oke, terima kasih ya guys untuk video kali ini, yang buat kalian yang sudah menyimak. Thank you so much. Bye bye guys.